Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua membaca doa agar dimudahkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam materi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, saya ingin mempertanyakan terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Kemudian, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta dan isinya? Kemudian yang ketiga, apakah sang pencipta alam semesta mengutus Rasul kepada manusia? Insya Allah pada kesempatan kali ini 3 pertanyaan ini akan kita jawab. Silakan disimak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan penguasa alam semesta dan isinya. Ciptaan Allah cakupannya tidak terhingga. Ada yang berada di langit, ada yang berada di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada juga yang berada di perairan seperti ikan, serta biota laut yang lainnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui 3 hal. Yang pertama, melalui alam semesta. Kemudian yang kedua adalah melalui Al-Qur'an atau melalui kalamullah. Kemudian yang terakhir adalah melalui nama-nama Allah yang baik yang kemudian kita kenal dengan Al-Asma Al-Husna. Anak-anakku sekalian, cara kita mengenal Allah yang pertama adalah
melalui alam semesta. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta bisa dibuktikan dengan keyakinan kita bahwa segala bentuk makhluk yang bernafas yang ada di daratan, di lautan, dan di udara merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah satu daripada sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang makna iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas bahwa iman adalah percaya. Percaya yang dimaksud adalah percaya kepada Allah bahwa Dialah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi makhluk yang ada di bumi itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di daratan, di lautan, ataupun yang berada di udara. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta dan makhluknya adalah Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah yang merupakan Tuhan kalian semua. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia merupakan pemelihara segala sesuatu. Ayat ini memberikan penjelasan serta menguatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia, yang menciptakan semua makhluk yang berada di bumi. Kemudian cara yang selanjutnya yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui al-asma al-husna. Kita bisa mengenal sesuatu, seseorang ataupun benda dengan cara mengetahui namanya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Allah melalui al-asma al-husna, yakni nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya adalah sekitar 99 nama. Adapun al-asma al-husna yang akan kita pelajari dalam materi kali ini hanya ada 3. Yang pertama yaitu al-basir, al-adl, dan al-azim. Al-asma al-husna yang pertama yakni al-basir, yang artinya adalah Allah Maha Melihat. Yang dimaksud dengan al-basir ialah segala bentuk perbuatan kita, segala bentuk perbuatan manusia, baik ucapan ataupun tingkah laku, akan dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan-perbuatan kita yang tampak atau bisa dilihat ataupun memang yang kita sembunyikan. Allah mengetahui segala bentuk yang kalian sembunyikan atau yang memang sengaja ditambahkan. Itulah salah satu daripada al-asma al-husna yang disebut dengan al-basir. Kemudian al-asma al-husna yang kedua yakni al-adl, yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memandang semua makhluk itu sama. Tidak ada yang diunggulkan karena hartanya, tidak ada yang diunggulkan karena keturunannya, bahkan tidak ada yang diunggulkan karena jabatannya.
Dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas keimanan dan ketakwaannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Yang artinya bahwa ya wahai manusia, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain tujuannya adalah supaya kalian mengenal satu di antara yang lainnya. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian semuanya adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang bukan dilihat dari harta, keturunan ataupun jabatan, tapi dilihat dari kualitas keimanan dan takwanya. Bagaimana dia melaksanakan ibadah, bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Apakah dilaksanakan dengan baik? Begitu pula dengan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah dia tinggalkan? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Asma al-Husna yang terakhir yaitu Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Hal tersebut tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Azim, yang Maha Agung, yang tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjadikan sesuatu, maka Allah tinggal berkata, "Kun, jadilah," maka sesuatu itu akan jadi. Nah, anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan, materi yang berhubungan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian, iman kepada Rasul merupakan bentuk keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang soleh untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan wahyu. Rasul merupakan orang yang maksum, yakni terjaga dari kesalahan. Kriteria menjadi seorang rasul harus menjaga 4 sikapnya, yakni siddiq, yang artinya rasul harus bisa dipercaya. Yang kedua adalah tabligh, rasul harus selalu menyampaikan wahyu. Segala bentuk wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril harus disampaikan semuanya kepada umat. Kemudian amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah fatona atau kecerdasan. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga apapun bentuk masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi dua materi, yakni materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama dari alam semesta, kemudian yang kedua adalah dari dari wahyu atau dari Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah
memahami al-asma al-husna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.